Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Christine dan teman-teman. Pada sore hari ini saya akan sedikit membahas tentang budaya organisasi. Mungkin banyak orang mendefinisikan, oh, dengan budaya sendiri, menggarisbawahi budaya itu ya, mengacu pada adat istiadat, namun tidak. Budaya itu kayak istilahnya pemahaman, bisa dikatakan pemahaman yang diyakini maupun yang dianut oleh suatu orang maupun kelompok. Dan di sini organisasi sendiri yaitu suatu kelompok yang berbagai sifat maupun latar belakang yang berbeda untuk bersatu maupun bekerja sama agar mencapai tujuan bersama. Jadi bila mana sifat-sifat yang berbeda, latar belakang yang berbeda itu bersatu untuk istilahnya memajukan organisasi itu gitu. Jadi di sini budaya organisasi bisa diartikan sebagai sebuah kepercayaan yang dan sikap kebersamaan yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang. Jadi budaya organisasi sendiri itu bisa menciptakan maupun mempertahankan persamaan mengenai realitas organisasinya. Jadi budaya organisasi sendiri ini kalau bisa dikatakan setiap perusahaan itu pasti ada lah budaya organisasi. Kita harus istilahnya kayak, oh, ini loh budaya organisasi di perusahaan A, ini loh budaya organisasi di perusahaan B, dan selanjutnya. Dan budaya organisasi sendiri ini mungkin dalam kelompok ataupun organisasi itu pasti beragam lah, maupun inovasinya bervariasi dari segi aturan maupun tujuan yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun kelompok gitu. Namun di sini saya juga akan apa sih fungsi dari budaya organisasi. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa aja lah, 1-3 lah, ya mungkin karena ini waktunya mepet. Jadi di sini saya kan yang pertama yaitu kayak fungsi budaya organisasi. Yang pertama yaitu kayak ada meningkatkan rasa kepemilikan. Jadi itu kayak orang itu, oh ya, ini saya memiliki organisasi ini dengan budaya ini, saya itu bangga dengan, karena apa, bangganya itu kayak, oh ya, organisasinya itu maju, visi misinya itu bagus, serta-merta kita dikenal lah di kalangan luar gitu. Nah, yang kedua ada meningkatkan kekuatan organisasi lah. Jadi itu kayak jika organisasi itu ada budayanya, organisasi terus dia itu bersatu untuk mencapai tujuan, maka organisasi itu kualitasnya meningkat gitu, meningkat dengan istilahnya visi misi yang diajukan tuh kayak semakin hari semakin bertambah, semakin kuat gitu. Yang kedua yaitu mendorong budaya organisasi. Jadi itu kayak karyawan, semata kita mendorong karyawan untuk selalu termotiv mencari pengalaman di luar maupun mencari wawasan dari luar, serta kita menyaring lagi untuk kita pakai di organisasi yang kita punya. Maksudnya contohnya itu kayak, oh ya, ini kemarin aku dapat info ini kayak gini, saya melihat pandangan dari budaya organisasi mereka gini. Oh, kita tidak, istilahnya kita tidak cocok lah untuk menggunakan organisasi ini.
namun kita bisa mencari dan menyaring lagi, oh ya kemarin teman saya gini tidak cocok, saya coba mencari jalan lain, istilahnya gitu. Jadi itu kita selalu mendorong dalam organisasi, jadi performnya itu meningkat gitu. Jadi itu kayak kita selalu apa ya, istilahnya mendorong lah, kayak mendorong tuh itu. Terus yang selanjutnya itu kayak saya itu juga merefleksikan lagi, maupun di sini tidak hanya fungsi, jadi itu kayak ada jenis-jenis budaya, yaitu kayak ada budaya yang terbuka dan partisipatif, itu kayak yang kedua ada budaya organisasi yang tertutup maupun otokratis ya begitu. Terus di sini saya akan juga membahas sedikit tentang kriteria tentang budaya organisasi, mungkin hanya beberapa ya teman-teman. Yang pertama mungkin saya mengambil dari inovasi dan keberanian mengambil resiko. Jadi dalam budaya organisasi itu kita harus memiliki karakteristik yang mendorong, di mana anggota dan karyawan itu lebih inovatif dan berani mengambil resiko gitu. Jadi mungkin gini, kayak setiap organisasi maupun anggota itu bisa memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi gitu. Jadi dalam bekerja dia benar-benar sungguh serta memikirkan, kayak istilahnya perusahaan kita itu harus maju, kita harus mengambil jalan ini, dan aku mempunyai istilahnya saran gini gitu. Jadi itu kayak selalu berkembang, berinovasi dan berani lah mengambil resiko. Yang kedua itu kayak saya mengambil tentang mungkin ada orientasi hasil. Jadi itu kayak di dalam budaya organisasi sendiri juga memiliki karakteristik yang lebih fokus pada hasil daripada teknik proses untuk mencapai hasil tersebut. Jadi itu kita kayak lebih berorientasi pada hasil. Oh ya, kita memiliki hasil kayak gini, kita harus tetap mempertahankan, maupun jika hasil itu kok kurang baik, kita harus mengevaluasi dari hasil tersebut gitu. Yang mungkin yang terakhir itu kamu mengambil orientasi tim. Jadi itu kayak dalam budaya organisasi itu pasti ada timnya gitu, kayak ada gitu. Selanjutnya itu kita, jadi itu kayak pemimpin memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi tim tersebut. Jadi itu kita kayak, oh aku memiliki tim ini, tapi ya aku harus membangun dengan kelompok kita, bukan maksudnya kita sebagai individu, kita istilahnya mengawalkan individu kita, itu tidak mungkin gitu. Terus mungkin saya sedikit menyinggung tentang COVID-19 ya, maksudnya sedikit rempet lah. Nah itu mungkin di kalangan di masa yang sekarang, era pandemi ini, mungkin siapapun maupun dimanapun itu tetap mengalami istilahnya, perusahaan itu mengalami titik kurangnya maupun penurunan, entah itu dari 0,1% maupun sampai 100 lah kurangnya, istilahnya gitu. Kayak ada penurunan pasca COVID yang ditentukan oleh peraturan oleh pemerintah. Jadi itu kayak mungkin budaya organisasi sendiri itu kayak berkurang gitu loh. Kita mau memakai jalan ini, tapi kita menentang pemerintah, istilahnya gitu. Tapi kita pakai jalan ini, kita keberhasilan mungkin 50%. Jadi itu kita pekerjaan itu lebih keras lah, istilahnya gitu.
Jadi kayak istilahnya bisa dikatakan bekerja keras untuk memikirkan organisasi gitu. Mungkin itu baik. Jadi untuk pada sore hari ini kesimpulan saya untuk budaya organisasi tetap memajukan dalam organisasi, kita harus lebih mencari inovasi maupun pengalaman maupun informasi-informasi dari luar, setelah kita lebih kritis dalam memikirkan visi misi kita agar tujuan kita di masa pandemi ini maupun dalam budaya organisasi itu berjalan dengan baik. Mungkin kurang lebihnya maupun tutur kata yang kurang baik saya mohon maaf, maupun saya di depan kamera agak canggung terus terang. Baik, sebelumnya selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.